Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Insinyur Junior Atma Kusuma MS selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Insinyur Win Kuntari MSI selaku dosen penguji, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Resa Oktaviana dengan NIM J3J117046. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Pendirian Unit Bisnis Boneka Bulu Domba pada Sejahtera Tani Farm Kabupaten Bogor. Bab 1 yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang dan tujuan. Yang pertama yaitu latar belakang. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah populasi domba yang ada di Indonesia mencapai 17.794.344 ekor domba. Domba adalah salah satu jenis hewan ternak penghasil daging dan bulu domba yang sangat potensial. Peternak di Indonesia masih memanfaatkan daging domba saja dan belum memanfaatkan bulu domba. Pendirian unit bisnis boneka bulu domba dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada di perusahaan. Pengembangan bisnis ini diupayakan untuk memanfaatkan bulu domba yang menumpuk dan tidak terjual dengan melakukan pengolahan bulu domba menjadi produk boneka. Produk yang akan dibuat dari pengembangan bisnis ini yaitu boneka bulu domba dengan ukuran 25 cm x 15 cm dan diberi nama yaitu Dollship ST. Yang kedua yaitu ada tujuan. Tujuan dari kajian pengembangan bisnis ini adalah yang pertama, membuat rancangan dan merumuskan ide pengembangan bisnis. Yang kedua yaitu mengkaji kelayakan bisnis berdasarkan aspek non-finansial dan aspek finansial. Selanjutnya itu ada bab 2 yaitu metode kajian pengembangan bisnis. Yang pertama yaitu ada analisis SWOT. Analisis SWOT yang digunakan untuk mengkaji lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis SWOT memiliki 4 strategi yaitu ada strategi SO yaitu kekuatan dan peluang. Selanjutnya itu ada strategi WO yaitu kelemahan dan peluang. Selanjutnya strategi ST yaitu kekuatan dan ancaman. Selanjutnya strategi WT yaitu kelemahan dan ancaman. Selanjutnya yaitu ada aspek finansial. Aspek finansial membahas mengenai keuangan pada suatu perencanaan, seperti perhitungan berapa dana investasi, biaya operasional, dan penerimaan yang didapatkan. Bisnis ini akan menganalisis kelayakan usaha dengan melakukan perhitungan analisis laba rugi, cash flow, dan analisis switching value untuk menentukan apakah bisnis ini layak atau tidak layak. Pada bab 3 yaitu keragaan sejahtera Tani Farm. Yang pertama yaitu ada sejarah perusahaan. Sejahtera Tani Farm merupakan usaha yang bergerak di bidang pembibitan dan pemupukan domba. Sejahtera Tani Farm didirikan oleh Bapak Rama Rahardian, Bapak Ahmad Fuad, Bapak Ridwan Fahmi. Pada awal berdirinya Sejahtera Tani Farm yaitu dengan menyewa lahan di daerah Ciomas dengan kapasitas 300 ekor domba. Selanjutnya, pada tahun 2011, Sejahtera Tani Farm telah bekerja sama dengan investor yang bernama Hikmah Kurnia dan mendapatkan dana sebesar 636 juta rupiah. Dana tersebut digunakan untuk membeli lahan di daerah Desa Cindangkawatas, Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, dengan luas lahan yaitu 6.000 meter persegi. Dana tersebut juga digunakan untuk pembelian sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pada tahun 2020, Sejahtera Tani Farm telah memiliki 250 ekor domba yang berada di daerah perusahaan untuk penggemukan dan 850 domba untuk pembibitan di daerah Garut, dan Sejahtera Tani Farm telah bekerja sama dengan mitra-mitra yang berada di berbagai daerah terutama di Kabupaten Bogor. Selanjutnya Sejahtera Tani Farm telah mengembangkan usahanya di bidang akikah yang diberi nama Sobat Akikah, dan Sejahtera Tani Farm telah mengadakan program yaitu tabungan kurban untuk Hari Raya Idul Adha. Organisasi dan manajemen. Jadwal pekerjaan pada Sejahtera Tani Farm dimulai dari pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore, dengan jeda istirahat yaitu dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Setiap pekerja bekerja sesuai job description masing-masing yang telah ditentukan oleh perusahaan. Daya perusahaan terdiri dari 3,
yaitu ada sumber daya fisik yang terdiri dari sarana dan prasarana, yaitu contohnya seperti lahan dan pemanfaatan, kandang, sumber air dan listrik, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ada sumber daya manusia, yaitu terdiri dari 5 orang. Karyawan yang terdiri dari direktur, manajer administrasi dan produksi, manajer pembibitan dan supplier, karyawan kandang, dan supir. Selanjutnya yaitu ada sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan diperoleh dari investor yang bernama Hikmah Kurnia. Selanjutnya yaitu deskripsi kegiatan bisnis. Yang pertama yaitu penyediaan input, terdiri dari bakalan domba, penanganan pakan. Selanjutnya yaitu ada sistem produksi, yaitu terdiri dari persiapan kandang sampai pada proses panen. Selanjutnya aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk yang dijual oleh Sejahtera Tani Farm yaitu bakalan domba dan domba untuk catering dan akikah. Selanjutnya yaitu tempat, yaitu di perusahaan, dan Sejahtera Tani Farm memiliki pasar potensial yang dijadikan sasaran penjualannya yaitu daerah Jabodetabek, Indramayu, Majalengka, dan Subang. Selanjutnya untuk harga sesuai dengan harga pasar, namun memiliki kelebihan yaitu bulu domba telah dicukur dan domba telah berbentuk bersih. Promosi yang dilakukan yaitu melalui brosur dan media sosial. Kajian pengembangan bisnis. Faktor yang menjadi fokus utama dalam kajian pengembangan bisnis ini adalah memanfaatkan kekuatan yang ada di perusahaan dan memanfaatkan peluang yang ada di perusahaan. Faktor internal perusahaan yang kita manfaatkan kelebihan perusahaan, yaitu adanya lahan kosong, yang kedua ketersediaan bahan baku, yang ketiga produksi bulu domba yang cukup tinggi setiap bulannya. Dan faktor eksternal perusahaan yaitu peluang, yaitu yang pertama memiliki potensi pasar yang besar, yang kedua kemajuan teknologi dalam pengolahan, sehingga kajian pengembangan bisnis yang kita ambil yaitu pendirian unit bisnis boneka bulu domba pada Sejahtera Tani Farm Kabupaten Bogor. Yang pertama ya deskripsi produk. Pendirian unit bisnis boneka bulu domba dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada di perusahaan. Produk yang akan diproduksi yaitu boneka dari bulu domba dengan ukuran 25 cm x 15 cm yang didesain dengan berbentuk domba. Bahan baku utama yang digunakan untuk proses produksi boneka yaitu bulu domba. Bulu domba diolah melalui berbagai tahap pengolahan yaitu mulai dari pencukuran bulu domba, pencucian bulu domba, pemberian pemutih bulu domba, pemberian pewarna, sampai pembuatan desain boneka dan membentuk boneka. Bulu domba diolah dan didesain untuk dibuat menjadi boneka. Boneka dibungkus dengan kain til dengan label yaitu Dollship ST. Ini merupakan nama dari boneka tersebut. Perencanaan pasar dan pemasaran. Yang pertama itu ada STP, yaitu segmentasinya Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Targetingnya itu masyarakat yang menyukai boneka dan masyarakat pencinta lingkungan. Positioningnya yaitu produk boneka ini dilengkapi dengan slogan 100% wol lembut dan aman. Boneka ini juga memiliki mutu yang bagus. Selanjutnya itu 4P. Yang pertama price, yaitu dengan harga 50.000. Produk yaitu boneka bulu domba ukuran 25 x 15 cm, tempat di perusahaan dengan promosi ke media sosial dan toko mainan. Selanjutnya yaitu penentuan lokasi. Lokasi bisnis yang kita ambil yaitu terletak di Jalan Tegalwaru, RT 02, RW 04, Desa Cinangkawates, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Merupakan tempat perusahaan. Lokasi bisnis tersebut sangat strategis karena terletak di pusat perindustrian dan juga dinamai sebagai kampung wisata karena banyaknya kerajinan tangan di daerah tersebut. Kapasitas produksi yang kita lakukan pada tahun pertama hanya membuat 4.400 pieces boneka. Hal ini karena tahun pertama hanya dilakukan produksi selama 240 hari karena 4 bulan dilakukan masa persiapan untuk bisnis ini. Selanjutnya pada tahun kedua hingga tahun ke-10 produksi boneka dilakukan selama 345 hari dan menghasilkan 6.600 pieces boneka dengan asumsi kerusakan sebesar 1,5% dan dengan asumsi kegagalan produksi sebesar 1,5%. Itu ada proses produksi. Proses produksi dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu tahap awal, tahap pengolahan, dan tahap akhir. Tahap awal yaitu pencukuran bulu domba. Bulu domba dilakukan pencukuran pada saat domba telah berada 2 minggu di kandang dan dilakukan setiap 3 bulan sekali sehingga menghasilkan 900
kg bulu domba. Setelah itu, tahap pengolahan diawali dengan penyortiran. Penyortiran bulu domba dilakukan untuk memisahkan bulu domba dari kotoran-kotoran yang menempel pada bulu domba seperti biji-bijian, feses, dan lainnya. Setelah lulus tahap penyortiran, maka selanjutnya yaitu ada tahap pencucian. Tahap pencucian dilakukan dengan deterjen untuk membersihkan bulu domba agar terlihat bersih dan dihilangkan dari bau-bau yang menempel pada bulu domba dan minyak yang menempel pada bulu domba. Selanjutnya, setelah tahap pencucian dilakukan selama kurang lebih 24 jam, masuklah ke tahap pengeringan. Tahap pengeringan dilakukan di ruang khusus pengeringan. Selanjutnya barulah masuk ke tahap bulu domba direndam dengan cairan pemutih. Setelah itu direndam dengan menggunakan pewangi agar bulu domba memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya barulah masuk ke tahap pewarnaan. Tahap pewarnaan digunakan yaitu pewarna sintetik khusus untuk bulu domba agar bulu domba memiliki warna yang berbeda-beda sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Setelah itu dilakukan penyortiran menggunakan mesin hand cutter. Setelah itu barulah tahap penyisiran menggunakan mesin drum cutter dan barulah masuk ke penimbangan di akhir untuk menimbang dan memisahkan bulu domba untuk melanjutkan ke tahap pembuatan boneka. Selanjutnya itu tahap akhir. Setelah penimbangan dilakukan yaitu pendesainan bentuk boneka. Setelah itu baru dibuat boneka sesuai dengan penimbangan yang telah dilakukan. Selanjutnya boneka yang telah dibuat dibungkus dengan kain til dan diberi label yaitu doll shape ST dan lanjut ke tahap pengiriman. Setiap 50 pieces boneka dimasukkan ke dalam sebuah box untuk memudahkan pengiriman ke toko-toko yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu aspek sumber daya. Yang pertama yaitu ada jadwal pekerjaan. Jadwal pekerjaan pada pendirian unit bisnis boneka bulu domba ini sama dengan jadwal pekerjaan pada Sejahtera Tani Farm, yaitu dari pukul 7 sampai pukul 5 sore dengan jam istirahat yaitu dari jam 12 sampai jam 1 siang. Selanjutnya struktur organisasinya yang terdiri dari divisi produksi, divisi keuangan, dan divisi pemasaran. Divisi produksi bertanggung jawab dalam mengolah unit bisnis dan bertanggung jawab terhadap semua proses produksi unit bisnis. Selanjutnya, divisi keuangan melakukan pencatatan keuangan, penetapan anggaran biaya, bahan baku, produksi, dan mengurus administrasi unit bisnis. Selanjutnya, divisi pemasaran yaitu bertanggung jawab dalam memasarkan produk dan juga meningkatkan penjualan produk. Selanjutnya yaitu ada aspek kolaborasi. Aspek kolaborasi yang digunakan yaitu kolaborasi penanganan bahan baku dan kolaborasi pemasaran. Kolaborasi yang dilakukan yaitu dengan pemasok bahan baku bulu domba yaitu yang direncanakan yaitu dengan mitra Tani Farm. Selanjutnya yaitu kolaborasi pemasaran dilakukan kepada toko-toko mainan dan toko boneka. Selanjutnya yaitu perencanaan finansial. Yang pertama yaitu ada biaya investasi. Biaya investasi yang digunakan untuk bisnis boneka bulu domba memiliki total biaya investasi yaitu Rp215.967.000. Selanjutnya biaya tetap yang dikeluarkan setiap tahun untuk bisnis ini yaitu total biaya tetapnya Rp190.589.640. Selanjutnya yaitu biaya variabel pada tahun pertama yaitu jumlahnya Rp21.600.000 dan biaya variabel untuk tahun kedua sampai tahun ke-10 yaitu jumlahnya Rp54.010.000. Selanjutnya yaitu ada penerimaan penjualan dan laba rugi. Penerimaan setelah pajak yang didapatkan pada laporan laba rugi pada tahun pertama yaitu Rp129.309.168 dan pada tahun kedua hingga 10 mendapatkan penerimaan setelah pajak yaitu Rp80.794.686. Berdasarkan cash flow dapat dilihat kriteria kelayakan bisnis boneka bulu domba dapat dikatakan layak karena NPV lebih besar dari 0 yaitu sebesar Rp333.231.701 dan IRR yang didapatkan yaitu lebih besar dari tingkat suku bunga yaitu sebesar 44% dan dengan net BC lebih dari 1 yaitu sebesar 3,8 dan PIB period yang didapatkan lebih kecil dari umur bisnis yaitu 3 tahun 7 bulan. Berdasarkan analisis switching value, pendirian unit bisnis boneka bulu domba ini sensitif terhadap penurunan produksi boneka yaitu sebesar 15% untuk batas toleransinya.
Kesimpulan yang pertama yaitu ide pengembangan bisnis yang akan dilakukan yaitu pendirian unit bisnis boneka bulu domba. Berdasarkan aspek non-finansial dapat dikatakan layak karena memenuhi kriteria kelayakan. Dan berdasarkan analisis finansial yang telah dilakukan dalam penghitungan cash flow, bisnis tersebut layak karena mendapatkan NPV lebih dari 0 yaitu sebesar Rp330.231.701. Selanjutnya IRR yang didapatkan lebih besar dari DR yaitu sebesar 44% dan net BC lebih besar dari 1 yaitu sebesar 3,8 dan payback period yaitu lebih kecil dari umur bisnis yaitu yang didapatkan 3 tahun 7 bulan. Layak karena di bawah umur bisnis. Selanjutnya perhitungan switching value yang digunakan untuk penurunan produksi boneka sangat sensitif yaitu sebesar 15% dan kenaikan harga pewangi kurang sensitif yaitu sebesar 120%. Selanjutnya yaitu saran. Sejahtera Farm cukup sensitif terhadap penurunan produksi. Dapat dilihat dari hasil switching value dengan batas toleransi 15%. Keadaan tersebut dapat diatasi dengan membangun mitra bisnis atau kolaborasi dengan pemasok bulu domba.